Namun sayang, pelukan Rhoda kepada kedua putranya terlepas saat mereka tercebur ke air. Hai guys, senang sekali bisa ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Hari ini, aku mau cerita ke kalian tentang tenggelamnya kapal Titanic, berbagai kisah korban kapal Titanic, dan teori-teori konspirasi mengenai kapal Titanic. Tapi mohon maaf sebelumnya, karena video ini mungkin akan sedikit panjang, jadi aku akan bagi video ini menjadi beberapa part. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu latar belakang kapal Titanic. RMS Titanic dibangun di Belfast, Irlandia. Titanic merupakan kapal kedua dari 3 kapal samudra kelas Olimpik. 2 kapal lainnya bernama RMS Olympic dan HMHS Britannic. Ketiga kapal ini merupakan kapal terbesar yang pernah dibuat di dalam perusahaan White Star Line. White Star Line merupakan sebuah perusahaan perkapalan yang paling berpengaruh di Britania Raya saat itu. Jadi ide awal pembuatan kapal Titanic berawal dari pembicaraan antara Joseph Bruce Ismay dan J.P. Morgan. Bruce Ismay ingin membuat kapal besar yang dibuat senyaman dan semewah mungkin. 8 hari sebelum pelayaran pertamanya, tepatnya di hari Senin, tanggal 2 April 1912 jam 6 pagi, kapal Titanic diuji coba. Setelah pelayaran uji coba yang berlangsung selama 28 jam, tepatnya di tanggal 4 April 1912, kapal Titanic telah sampai di pelabuhan Southampton untuk melakukan perjalanan pertamanya. Pelayaran pertama kapal Titanic adalah pelayaran pertama lintas Atlantik dengan rute berangkat dari Southampton di Inggris menuju ke Cherbourg, Prancis, lalu menuju ke Queenstown di Irlandia, lalu tujuan akhirnya ke New York, Amerika Serikat. Kapten kapal pertama dan terakhir Titanic bernama Kapten Edward John Smith yang saat itu berusia 62 tahun. Dari total penumpang terdiri dari 66% pria dan 34% wanita. Saat itu banyak sekali miliuner dan orang-orang penting yang menjadi penumpang kelas 1 Titanic. Di hari Rabu tanggal 10 April 1912, pelayaran perdana Titanic dimulai. Sebanyak 922 penumpang menaiki kapal Titanic dari Southampton, lalu sisanya akan dijemput di Cherbourg dan Queenstown. Beberapa jam setelahnya, Titanic sampai di Cherbourg untuk menjemput dan menurunkan penumpang. Lalu tepat di jam 8 malam, Titanic meninggalkan Cherbourg dan berangkat menuju ke Queenstown. Titanic tiba di Queenstown tanggal 11 April 1912 di siang hari. Di Queenstown, Titanic juga menjemput dan menurunkan beberapa penumpang. Salah satu penumpang Titanic bernama Bapak Francis Brownie yang merupakan seorang pastor dan seorang fotografer. Dan Bapak Francis ini yang akhirnya berhasil memfoto kapal Titanic dalam keadaan utuh untuk yang terakhir kalinya. Setelah berangkat dari Queenstown, kapal Titanic berangkat untuk ke tujuan terakhirnya, yaitu ke New York, Amerika Serikat. Perjalanan berjalan lancar sampai di hari Minggu, tanggal 14 April 1912. Titanic menerima banyak peringatan dari kapal-kapal lain tentang keberadaan es hanyut. Tapi peringatan ini kurang diperhatikan oleh Kapten Smith dan justru saat itu Titanic sedang berjalan dengan kecepatan penuh. Saat itu Kapten Smith berpikir bahwa es bukanlah ancaman besar bagi kapal sebesar Titanic. Lalu di jam 11:40 malam, di tanggal 14 April 1912, seorang pengawas yang bernama Frederick Fleet melihat gunung es di depan Titanic dan langsung memberitahukan kondisi itu kepada First Officer yang bernama William Murdoch. William memutuskan untuk membelokkan kapal dengan tujuan untuk menghindari gunung es itu dan memundurkan kapal. Tapi karena saat itu Titanic berlayar dengan kecepatan penuh, usaha William pun sia-sia.
sisi kanan kapal Titanic menyerempet gunung es itu dan mengakibatkan serangkaian lubang di lambung kapal. 5 kompartemen kedap air Titanic pun bocor. Padahal kapal Titanic masih dapat bertahan jika 4 kompartemen kedap air yang bocor. Nah, karena ternyata 5 kompartemen kedap air yang bocor, maka artinya Titanic dalam bahaya. Celakanya, sekoci yang dibawa Titanic saat itu hanya cukup untuk menampung setengah dari jumlah total penumpang. Saat mengetahui Titanic tidak dapat bertahan, semua petugas kapal panik. Tapi yang lebih parah, ternyata banyak dari petugas kapal itu yang belum dilatih untuk melakukan evakuasi. Akhirnya, banyak sekoci yang diturunkan dalam keadaan hanya setengah penuh. Saat melakukan evakuasi, Kapten Smith memerintahkan agar memprioritaskan wanita dan anak-anak terlebih dahulu. Jadi dengan kata lain, para pria harus ditinggalkan di kapal. Para petugas juga memprioritaskan para penumpang kelas 1 dan 2, sehingga sebagian besar penumpang kelas 3 dibiarkan untuk berjuang sendiri. Yang menyedihkan, banyak sekali dari penumpang kelas 3 ini terperangkap di bawah dek saat kapal terisi air. Saat itu, sinyal darurat sudah dikirim melalui peralatan nirkabel, roket, dan lampu suar. Tapi sayang, dari semua kapal yang ada di dekat Titanic, tidak ada satupun yang merespon tanda darurat Titanic. Sebenarnya, saat itu ada sebuah kapal yang berada tidak jauh dari Titanic yang bernama Californian. Kapal Californian sebenarnya melihat tanda darurat yang dikeluarkan Titanic. Tapi sayang, kapal Californian tidak bisa mencapai Titanic tepat waktu. 2 jam 40 menit setelah Titanic menabrak gunung es, kapal Titanic mulai tenggelam dengan sangat cepat. Saat itu, dek depan Titanic sudah berada di bawah air dan bagian belakang kapal ini sudah terangkat. Lalu kapal Titanic ini terbelah menjadi 2. Memasuki tanggal 15 April 1912 di jam 1:20 pagi, kapal Titanic sudah benar-benar tenggelam, tercebur ke air laut yang sangat dingin dengan suhu -2 derajat Celcius. Hampir semua orang yang tercebur di laut meninggal akibat hipotermia atau serangan jantung hanya dalam waktu hitungan menit. Sebenarnya saat itu ada sekoci yang kembali, tapi hanya berhasil menyelamatkan 13 orang saja. Padahal kapasitas sekoci itu masih dapat menampung kurang lebih 50 orang lagi. Lalu di pukul 4 pagi, RMS Carpathia berhasil sampai ke lokasi kejadian sebagai respon terhadap sinyal darurat yang dikirim Titanic sebelumnya. Seluruh penumpang selamat yang ada di sekoci langsung dibawa naik ke RMS Carpathia. Sebanyak 710 orang yang selamat dibawa ke New York, Amerika Serikat. Lalu sebanyak lebih dari 1.500 orang lainnya meninggal tenggelam di Samudra Atlantik dan tidak bisa sampai ke tujuan mereka, yaitu New York. 3 hari kemudian, tepatnya di tanggal 18 April 1912, kapal Carpathia berhasil sampai di New York dan menyampaikan berita tentang tragedi ini. Setelah mengetahui tragedi ini, pihak White Star Line menyewa beberapa kapal untuk mengangkut para jenazah. Hasilnya, sebanyak 333 jenazah berhasil diangkat dan sebagian jenazah yang ditemukan dimakamkan di laut. Bayangin guys, dari 1.500 orang lebih, cuman 333 orang yang ditemukan, sedangkan lainnya tidak berhasil ditemukan. Ini ada beberapa kisah terkait tenggelamnya kapal Titanic. Yang pertama, kisah keluarga Abbott. Rhoda Mary Abbott adalah seorang wanita berkebangsaan Amerika dan memiliki 2 anak laki-laki. Anak laki-laki Mary bernama Rosemore Edward Abbott yang berusia 16 tahun dan Eugene Joseph Abbott yang berusia 13 tahun. Di tahun 1911, Rhoda bercerai dengan suaminya
dan memutuskan untuk pindah ke Inggris bersama dua putranya. Ketika mereka bertiga rindu kampung halamannya di Amerika Serikat, di April 1912, Rhoda dan kedua putranya memutuskan akan ke Amerika dengan menaiki kapal Titanic sebagai penumpang kelas 3. Saat kapal Titanic menabrak gunung es dan mulai tenggelam, Rhoda dan kedua putranya dibangunkan oleh awak kapal sekitar pukul 12:15 malam. Setelah itu, mereka bertiga langsung lari ke dek kapal. Sebenarnya saat itu Rhoda sudah ditawari untuk naik ke Sekoci, tapi Rhoda menolak karena ia tidak ingin meninggalkan kedua putranya. Ketika kondisi makin genting dan kapal mulai tenggelam, Rhoda, Rosemore, dan Eugene melompat bersama-sama dari dek. Namun sayang, pelukan Rhoda kepada kedua putranya terlepas saat mereka tercebur ke air. Rhoda berusaha mati-matian untuk bertahan dan mencari kedua putranya di tengah-tengah para korban lain yang juga sedang berjuang bertahan di tengah dinginnya air laut. Ketika Rhoda sudah mulai putus asa karena kedua putranya belum ditemukan, tiba-tiba ada seseorang dari Sekoci penyelamat yang menariknya dan menaikkannya ke Sekoci. Saat itu, ternyata Rhoda mengalami luka serius di kakinya, sedangkan Rosemore dan Eugene meninggal tenggelam di tengah samudra. Sayangnya, hanya jenazah Rosemore yang berhasil ditemukan, dan jasad Eugene tidak pernah ditemukan. Oke guys, sampai sini dulu video untuk hari ini. Karena terlalu panjang untuk kisah-kisah dari para korban dan pahlawan-pahlawan yang ada di kapal Titanic, aku sambung di part selanjutnya ya guys. Makasih buat yang sudah nonton sampai akhir, dan maaf bila ada salah-salah kata dan penyebutan. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya guys. And see you on the next video. Bye bye.